Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menimbun Murka Allah. Kalau sang pemazmur berkata, "Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu?" Yang ditulis dalam Mazmur 90 ayat 11. Itu berarti Allah yang dikenal Maha Pengasih itu juga bisa murka. Kan begitu, saudara? Murka Tuhan itu pasti mengerikan sekali. Itulah sebabnya sebagai umatnya, jangan sampai kita kena murkanya Tuhan. Jangan sampai. Kita dalam hidup ini harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai membuat Tuhan murka. Apalagi membuat Tuhan sering murka. Itu sama artinya kita sedang menimbun murka Tuhan. Terkait akan hal itu, dituliskan dalam Roma 2 ayat 5. Begini, "Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan." Saudara, pada ayat sebelumnya, ayat 4, telah dijelaskan bahwa maksud kemurahan Tuhan adalah untuk menuntun kepada pertobatan. Tetapi faktanya, manusia yang sudah diberitahu tetap saja menyangkal. Bahkan mereka terus mengeraskan hati dan tidak mau bertobat. Kalimat kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat di dalam ayat di atas juga diterjemahkan hatimu yang keras atau tidak berperasaan dan tidak mau bertobat. Sikap hati yang keras, tidak berperasaan, dan menolak untuk bertobat adalah merupakan tindakan menimbun murka Allah. Jadi jelas ya saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita jadi tahu bahwa pertobatan itu yang sudah saya jelaskan dimulai dari pikiran, ya. Dan ketika pikiran berubah dan dibaharui oleh firman, maka arah hidup seseorang pasti berubah. Dan kalau arah hidupnya berubah, otomatis hidupnya juga berubah. Yang namanya tutur kata, tingkah laku, dan perbuatannya pasti otomatis berubah. Sebaliknya, kalau pikirannya masih belum berubah atau belum dibaharui, maka orang belum bisa dikatakan mengalami pertobatan. Contoh jelas dan nyata adalah bangsa Israel, yaitu dalam konteks umat Perjanjian Lama, yang begitu antusias beribadah. Secara kasat mata, mereka kelihatan sangat religius. Tetapi ternyata praktek keagamaan mereka tidak membuktikan pertobatan mereka. Sehingga Tuhan menegur mereka dengan keras dan berkata, "Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku
keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos 5 ayat 21 sampai 24. Jelas bahwa aktivitas keagamaan itu tidak selalu menunjukkan hati yang mengasihi Tuhan. Kalau saudara baca di bagian lain, dikatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Yesaya 29 ayat 13. Saudara, mengeraskan hati dan menolak untuk bertobat merupakan tindakan menimbun murka Allah. Kata menimbun berarti menyimpan atau menyetor. Murka yang disetor, murka yang tersimpan dan tertimbun itu akan ditimpakan, akan ditumpahkan dan dijatuhkan pada hari kemurkaan Tuhan. Hari kemurkaan itu hari di mana Allah akan membalas perbuatan manusia sesuai dengan keadilannya. Adil, karena manusia tidak bisa berdalih lagi, tidak bisa beralasan atas kekerasan hatinya yang tanpa perasaan telah mengabaikan kasih Tuhan dan menolak untuk bertobat. Hari kemurkaan Tuhan itu adalah hari ratap tangis yang pilu bagi semua orang yang telah menolak anugerah salib Kristus, saudara. Ini mengerikan dan harus kita sadari, kita mengerti dan kita pikirkan sejak sekarang. Oleh sebab itu, mari saudara, jangan lagi ada di antara kita yang tidak mau bertobat. Kalau saat ini Roh Kudus mengingatkan saudara akan dosa tertentu, dan saudara mendengar itu, segeralah bertobat. Jangan ditunda. Waktunya tidak banyak, saudara. Mari, saya ajak kita belajar melembutkan hati dan hidup di dalam pertobatan yang sesungguhnya. Mumpung masih diberi kesempatan, mumpung masih diberi waktu. Dengan demikian, kita tidak menimbun, menyimpan, menyetor, dan mengumpulkan murka Allah. Tetapi kita mengumpulkan bagi kita harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak akan membongkar serta mencurinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.